Tasikmalaya merupakan sebuah kabupaten di Priangan Timur, Jawa Barat. Memiliki sejarah yang panjang dan syarat makna. Jejak pembentukannya tidak hanya soal administratif, melainkan juga cermin dari dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang membentuk wajah masyarakat hingga hari ini. Secara geografis, Tasikmalaya lahir dari proses alam yang luar biasa. Contohnya, seperti letusan Gunung Galunggung ribuan tahun lalu. Letusan itu membentuk bentang alam berupa bukit-bukit dengan tanah yang subur. Sehingga sejak dulu Tasikmalaya dikenal sebagai daerah agraris yang masyarakatnya hidup dari pertanian. Kondisi alam ini pula yang ikut membentuk identitas mata pencaharian dan struktur sosial masyarakatnya. Jika menengok sejarah, akar pembentukan Kabupaten Tasikmalaya berasal dari entitas politik lama bernama Kabupaten Sukapura. Pada masa Hindia Belanda, Sukapura menjadi wilayah penting yang dipimpin oleh para bupati dan dinasti Wiradadaha. Perubahan besar terjadi pada tahun 1901 ketika pemerintah kolonial Belanda memutuskan memindahkan ibu kota Sukapura dari Manunjaya ke Tasikmalaya. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan geografis dan ekonomi. Tasikmalaya lebih datar, lebih luas, dan lebih strategis untuk distribusi hasil bumi. Dari sinilah lahir nama baru Kabupaten Tasikmalaya. Perpindahan ini bukan sekedar pergantian pusat pemerintahan saja, melainkan juga pergeseran identitas. Tasikmalaya mulai dikenal sebagai pusat baru kekuasaan dan aktivitas sosial ekonomi di Priangan Timur. Masyarakatnya terbagi ke dalam 3 lapisan sosial. Yang pertama, kaum menak atau bangsawan. Yang kedua, kalangan santana sebagai kelas menengah. Dan yang terakhir, rakyat biasa yang disebut somahan. Sistem sosial ini diperkuat oleh kebijakan kolonial yang memisahkan posisi Eropa, timur asing, dan pribumi. Para bupati dan elit lokal saling dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan, sehingga muncul ketimpangan dan fragmentasi sosial. Meski begitu, awal abad ke-20 justru menjadi masa perkembangan ekonomi rakyat Tasikmalaya. Selain bertani, masyarakat juga menghasilkan kerajinan khas seperti anyaman bambu, batik, dan payung gelis yang terkenal hingga mancanegara. Pemerintah kolonial bahkan mendirikan sekolah pertukangan untuk mendorong sektor kerajinan ini. Namun, keuntungan ekonomi sebagian besar tetap dikuasai kolonial, sementara rakyat kecil hanya mendapat bagian terbatas. Memasuki abad ke-20, Tasikmalaya juga tak bisa dilepas dari dinamika nasional. Politik etis Belanda memang membuka akses pendidikan dan organisasi pribumi, namun tetap melanggengkan ketimpangan. Dari sini, lahir semangat perlawanan dan kesadaran politik yang turut membentuk karakter Tasikmalaya sebagai daerah yang dinamis. Setelah Indonesia merdeka, Kabupaten Tasikmalaya bertransformasi. Semangat desentralisasi mendorong pembentukan pemerintahan daerah yang lebih partisipatif. Ulama, tokoh masyarakat, dan organisasi Islam berperan besar dalam tata kelola pemerintahan pasca kemerdekaan. Struktur birokrasi terus berkembang menyesuaikan kebutuhan perkembangan masyarakat. Perubahan besar berikutnya hadir di era reformasi. Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999 melahirkan pemekaran wilayah. Kota Tasikmalaya resmi berdiri sebagai daerah otonom tahun 2001, terpisah dari kabupaten. Namun, pemekaran ini juga memunculkan masalah baru, sengketa aset, penurunan pendapatan kabupaten, hingga pembangunan infrastruktur di ibu kota baru yang menuntut biaya besar. Meski penuh tantangan, dalam jangka panjang pemekaran ini membantu pemerataan pembangunan di Priangan Timur. Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi tantangan berupa birokrasi yang lamban, konflik aset yang berlarut, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah. Tetapi, dengan fondasi kuat berupa tradisi Sunda, identitas keislaman, serta potensi ekonomi kerakyatan, ada optimisme besar bahwa Tasikmalaya mampu berkembang menjadi daerah yang mandiri, berdaya saing, dan responsif terhadap kebutuhan warganya.